Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Dafa Ramadan Putra Ahmadiyah, NIM H08190083. Saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar ekspor impor dunia. Yang pertama ada pengertian. Kebijakan ekonomi internasional adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Kemudian ada jenis instrumen kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional. Dan yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri. Instrumen kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan atau current account. Kemudian ada kebijakan pembayaran internasional meliputi tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap rekening modal atau capital account. Kemudian kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau grants dan pinjaman atau loans. Tujuan kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama ada autarki, yang kedua welfare atau kesejahteraan, yang ketiga proteksi, dan yang keempat pembangunan ekonomi. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, meliputi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk. Yang kedua, melindungi kepentingan industri di dalam negeri. Yang ketiga, melindungi lapangan kerja. Yang keempat, menjaga keseimbangan BOP. Yang kelima, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang keenam, menjaga stabilitas nilai tukar. Kebijakan ekspor adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa ekspor suatu negara. Kurva penawaran barang ekspor. Kurva sebelah kiri adalah keseimbangan harga di pasar negara luar. Jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jika harga naik ke P2, maka penjual lebih banyak dibandingkan jumlah pembeli. Selisih barang yang berlebih di pasar domestik menjadi barang ekspor sama dengan 0, digambarkan di kurva yang sebelah kanan. Kebijakan impor adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa. Kurva permintaan barang impor. Kurva sebelah kiri adalah keseimbangan harga saat pasar domestik. Keseimbangan tercapai saat harga di level PA. Jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jika harga turun ke P2, maka penjual lebih sedikit dibanding jumlah pembeli. Selisih barang yang tidak bisa dipenuhi pasar domestik menjadi barang impor, digambarkan oleh kurva yang sebelah kanan. Kebijakan impor dibedakan menjadi kebijakan tarif barrier dan kebijakan non-tarif barrier. Kebijakan tarif barrier. Tarif adalah pungutan biaya masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai dikonsumsi habis di dalam negeri. Macam-macam tarif. Yang pertama, pembebasan biaya masuk atau tarif rendah, yaitu 0% sampai 5%. Yang kedua ada tarif sedang di atas 5% sampai 20%. Dan yang ketiga ada tarif tinggi di atas 20%. Kebijakan non-tarif barrier adalah berbagai kebijakan perdagangan selain biaya masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Dapat dikelompokkan menjadi yang pertama pembatasan spesifik, yang kedua peraturan bea cukai, yang ketiga partisipasi pemerintah, dan yang keempat biaya impor. Kurva keseimbangan pasar internasional. Keseimbangan pasar internasional tercapai pada saat kurva permintaan barang impor berpotongan dengan kurva penawaran barang ekspor. Permintaan barang impor sama dengan penawaran barang ekspor. Kurva permintaan barang impor sama dengan permintaan domestik min penawaran domestik. Kurva penawaran barang ekspor, penawaran luar negeri min permintaan luar negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.